Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch yang cocok banget bagi teman-teman yang pengen smartwatch yang udah menggunakan panel AMOLED dan juga udah support musik playback. Ini adalah JD01 smartwatch. Saya beli smartwatch ini di Tokopedia di harga 700 ribuan, hampir 800 ribu. Tapi di harga segitu menurut saya smartwatch ini sangat-sangat worth it untuk dibeli. Kenapa bisa seperti itu? Yuk kita bahas. Dari segi desain dan juga material, JD01 smartwatch ini mengusung desain jam tangan klasik. Saya suka dengan desain dari smartwatch ini, cuman ya diameternya aja yang terlalu gede untuk tangan saya. Tapi sebelum ke sana, material yang digunakan di JD01 ini solid banget, build quality-nya cakep. Untuk kacanya memang masih flat ya, ini belum 2.5 D glass karena kalau kita perhatikan ini bagian dialnya lebih tinggi dari kacanya. Dan menurut saya itu ada nilai plus tersendiri karena kalau kita simpan smartwatchnya di lantai dengan keadaan posisi terbalik seperti ini, kacanya gak bakalan langsung kena goresan. Kemudian saya juga suka karena kacanya udah di coating anti fingerprint, jadi gak gampang dekil lah, tetap terlihat kinclong. Kemudian untuk frame yang digunakan di smartwatch ini udah menggunakan bahan metal dan saya juga suka ya bagian dialnya. Ini warnanya gak terlalu mencolok. Ini kalau dikasih warna putih mungkin terlalu nonjok gitu ya, terlalu nembak gitu warnanya. Tapi dikasih warna yang sedikit gelap. Ini suka sih. Kemudian di sisi kanan ada satu tombol sama materialnya dari metal. Dan bagian belakang ini masih menggunakan bahan PC atau polikarbonat. Tapi bagian plastiknya ini tuh nggak kelihatan murah sama sekali ya. Jadi plastik yang digunakan di smartwatch ini udah cakep. Dan strapnya juga ini menggunakan hybrid ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini bagian dalamnya silikon atau TPU. Kemudian untuk bagian luarnya ini seperti leather. Ini hybrid kayak gini nyaman banget karena gak gampang bau ya. Biasanya kan dalamnya yang gampang bau karena kena keringat. Tapi karena ini bagian dalamnya karet atau silikon, jadi gak bakalan sebau kulit. Untuk ukurannya sendiri ini 22 mm ya kalau pengen gonta-ganti. Jadi gampang banget karena udah menggunakan sistem quick release juga. Jadi desain klasik di smartwatch ini tuh semakin sempurna ya dengan menggunakan strap leather. Tapi kalau kurang suka sekali lagi gampang banget sih, tinggal diganti aja. Nah untuk saya pribadi kurang cocoknya itu di diameternya. Kalau saya ukur ya diameternya ini sampai 48 mm. Kalau diukur dari ujung ya paling atasnya memang cuma 45,5 46 mm. Tapi karena saya mau ngecek sampai bener-bener ini ya yang paling jauhnya dan bagian bawahnya di sini itu sampai 48 mm. Jadi untuk pergelangan saya yang diameternya itu 16 cm-an itu nggak cocok banget sih karena kegedean. Tapi untuk ketebalannya terbilang normal aja sih ya, 12 mm. Dan bobotnya ini yang kerasa berat. Memang bukti dari kesolidan smartwatch ini ya, bobotnya mencapai 63 gram. Jadi sekali lagi make sure ya kalau teman-teman kurang suka dengan smartwatch yang berat, ini tuh kurang cocok. Dan seperti yang udah saya bilang di awal, panel yang digunakan di smartwatch ini adalah panel AMOLED di layar seluas 1,39 inci. Untuk resolusinya sendiri terbilang besar, 454 x 454 pixel. Jadi warna yang dihasilkan dari JD01 ini saya puas, vibrant, kemudian hitamnya juga pekat. Dan satu hal lagi, AMOLED di smartwatch ini benar-benar dimaksimalkan dengan adanya fitur always on display. Jadi bagi teman-teman yang khawatir dengan smartwatch AMOLED murah yang biasanya dipangkas AOD-nya gak ada atau AOD-nya dipangkas cuma bisa 20 menit, di sini AOD-nya bisa always on, terus-terusan nyala. Begitupun juga dengan pilihan AOD-nya, bukan cuma satu. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama di sini kartun yang warna-warni kayak gini. Kemudian ada digital dial seperti ini dan kurang lengkap kalau tidak ada pointer seperti ini, seperti jam klasik. Dan untuk aplikasi penyanding smartwatch ini, Fitwinner bisa di-download di Google Play Store atau di App Store ya untuk pengguna iOS. Kemudian untuk UI ataupun UX dari JD01 smartwatch ini bisa saya katakan menyenangkan ya. Yang pertama yang paling saya suka karena smartwatch ini untuk penggunaannya bisa full touch. Karena kita bisa menyalakan smartwatch ini tanpa menekan tombol fisiknya. Tinggal double tap aja.
Ini juga berlaku kalau kita menggunakan AOD dan juga tidak menggunakan AOD. Jadi saya suka banget sih. Jadi hitung-hitung memperpanjang umur tombol fisiknya. Nggak banyak ditekan, lebih awet. Suka. Dan fungsi tombol fisiknya hanya satu ya, untuk menonaktifkan dan menyalakan layar. Kemudian kalau kita tekan lama, ini untuk menonaktifkan smartwatch. Dan untuk bernavigasinya juga terbilang standar ya, jadi tidak membingungkan. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Ini tampilan quick settingnya. Di sini langsung ada pengaturan brightness, saya suka ya. Untuk penggunaan di luar ruangan ini masih terbilang nyaman, masih terlihat lah. Ini kalau di dalam ruangan sih saya biasanya di yang paling rendah, itu masih nyaman-nyaman banget. Kemudian di sini ada setting, yuk kita lihat bagian settingnya. Yang pertama ada display. Di bagian display yang bisa kita atur clock style, kemudian idle clock, screen off, dan juga always on display. Untuk screen off-nya sendiri ini bisa sampai 60 detik ya, atau 1 menit, lumayan lama. Kemudian untuk AOD-nya ada pilihan berapa menit atau always on. Jadi ini saya pakai always ya, langsung terus nyala. Dan untuk watch face default yang disediakan di smartwatch ini hanya ada 17 watch face. Dan saya nggak tahu ya, di aplikasi Fitwinner ternyata tidak ada pilihan custom watch face. Jadi watch face-nya cuma ada di sini aja nih. Kemudian ada pengaturan vibration, dan untuk getarnya sendiri menurut saya ini nggak terlalu norak ya. Jadi terbilang nyaman. Kemudian ada pengaturan bahasa dan juga USB mode. Kemudian kita geser dari sisi kanan untuk masuk bagian widget, dan kalau kita terus geser akan langsung masuk ke bagian apps ya, atau menu. Jadi ini tuh nyambung ya, kalau dari kiri langsung ke menu, kalau dari kanan langsung ke widget. Tapi kalau kita terus puter, ini akan masuk ke aplikasi. Untuk tampilan menunya sendiri cuman ada satu ya, seperti ini, dan saya nyaman-nyaman aja sih. Suka juga dengan ikonnya, dan juga font yang ditampilkan di smartwatch ini tuh udah bagus. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian notification. Saya udah aktifkan ya WhatsApp dan yang lain-lain, tapi yang masuk cuma SMS dan juga panggilan aja nih. Sayang sekali, nggak tahu ada masalah apa dengan aplikasi Fitwinner-nya, padahal perizinan udah saya aktifkan. Lihat untuk fontnya sendiri termasuk bagus ya. Jadi untuk UI dan juga UX dari JD01 ini saya puas, menyenangkan ya, meskipun smartwatch-nya termasuk smartwatch budget. Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini cuma ada 7, minim banget ya. Dan kalau kita perhatikan di sini tidak ada berenang atau swimming, karena smartwatch ini IP ratingnya cuma IP67. Cipratan-cipratan kecil ya. Kalau di bawah hujan deras juga menurut saya janganlah, untuk cari aman. Kemudian smartwatch juga belum built-in GPS bagi yang suka tracking. Tapi kalau teman-teman pengen share ya data olahraga dari smartwatch ini, bisa banget ya, langsung ke Strava atau ke aplikasi Google Fit. Kemudian untuk fitur kesehatannya juga terbilang lengkap lah. Ini yang pertama ada sleep tracker ya, untuk mengukur kualitas tidur, dan ini nggak saya pakai karena lumayan berbobot ya, kerasa gitu. Yang kedua ada heart rate monitoring atau BPM untuk mengukur detak jantung. Ini sebenarnya bisa all day ya, pilihannya ada 2 ya di aplikasi Fitwinner, long atau short. Dan untuk ngecek historinya bisa di tap ataupun di swipe ya ke atas. Yang selanjutnya ada blood pressure untuk mengukur tekanan darah. Kemudian ada SpO2 juga untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Jadi cuma itu aja fitur-fitur kesehatan yang tersedia di JD01 smartwatch ini. Dan fitur ekstra yang disediakan di JD01 ini menurut saya menarik banget ya, seperti di sini ada shutter kamera, bisa dijadikan sebagai remote kamera. Dan yang kedua yang sudah saya bilang di awal, ini udah mendukung musik playback. Jadi disediakan storage sebesar 4 GB untuk penyimpanan musik langsung di smartwatch ini. Kita bisa memutar langsung dari sini ya, karena udah built-in speaker, dan juga menggunakan TWS. Dari sananya udah ada beberapa file musik, dan saya nggak tahu ini legal atau enggak. Dan untuk kualitas speakernya saya nggak bisa ngasih tes di sini ya, karena pasti bakalan kena copyright. Saya kasih tahu aja, ini tuh kenceng suaranya tapi kurang begitu bulat. Jadi kalau pengen lebih puas ya menggunakan TWS aja sih. Dan fitur yang selanjutnya ini udah mendukung Bluetooth call. Ini nggak saya aktifkan karena ya seperti biasa,
Speakernya seperti TWS, jadi semua media dari smartphone akan dilanjutkan ke sini, itu kurang nyaman. Dan yang terakhir, kapasitas baterai yang ditanamkan di smartwatch ini adalah sebesar 300 mAh. Pengalaman saya dalam penggunaan kurang lebih 13-14 jam ini berkurang 20%. Dengan catatan always on display-nya selalu aktif ya, saya nyalakan terus. Bahkan saya tinggal tidur juga AOD-nya nggak saya matiin. Ini berkurang 20%. Jadi kalau pengen lebih awet, pastikan AOD-nya jangan selalu diaktifkan ya. Jadi kalau udah mau tidur ya matikan aja AOD-nya. Mereka sih ngeklaim bisa sampai 4-5 hari. Oke, itu dia review saya di smartwatch JD01. Smartwatch ini di harga 700.000 bagus banget sih. Cocok ya bagi teman-teman yang punya pergelangannya gede, kemudian pengen punya layar AMOLED juga dan ada musik playbacknya. Itu jarang banget kita temukan di harga 700.000. Build quality-nya juga solid banget. Palingan yang jadi catatan ya, ini ukurannya lumayan gede ya, 46 bahkan sampai 48 mm. Yang kedua, bobotnya juga lumayan. Yang ketiga, IP ratingnya hanya IP67. Dan yang keempat, watch face-nya sedikit. Itu 4 catatan yang harus dipertimbangkan sebelum beli JD01 ini. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi seputar smartwatch ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar ya. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.